Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau kami boleh datang ke tempat ini Yesus. Semua karya yang indah Tuhan berikan buat kami sepanjang hari Tuhan. Terima kasih untuk hari-hari yang Tuhan telah beri buat kami. Di hari Jumat ini Tuhan, tak habis-habisnya kami merindukan Engkau Tuhan. Kami datang dengan hati terbuka Tuhan. Kami rindu Roh Tuhan hadir di tempat ini. Kami buka hati kami Yesus. Kami buka segalanya di hadapan-Mu Tuhan. Kamu membebaskan roh kami memuji menyembah nama-Mu yang kudus Tuhan. Satu yang kami inginkan Tuhan, jangan lewatkan kami Tuhan. Ketika roh itu ada, biar itu kami miliki Tuhan. Kami merasakan hadirat Tuhan nyata dalam kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Roh-Mu boleh bekerja dengan luar biasa hari ini Tuhan. Beracaranya, karena ini ada acaramu Tuhan, ibadahmu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau siap Tuhan, memberikan terbaik buat Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu silakan duduk. Haleluya. Duduk dalam hadirat Tuhan yang luar biasa. Mari kita berikan terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Untuk kasih setia-Mu. Engkau sungguh baik, sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami naikkan ucapan syukur bagi-Mu, sebab Kau yang layak kami puji dan sembah Tuhan. Mari Tuhan, jamah kami, jamah hidup kami Yesus. Kami buka hati kami Yesus, biar Roh-Mu hadir di sini, hadir untuk kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari masing-masing kita naikkan ucapan syukur pada Tuhan. Keluarkan semuanya, ekspresikan hidupmu pada Tuhan hari ini. Bila kau cinta Tuhan, mari nyatakanlah. Nyatakanlah dari hatimu yang paling dalam pada Tuhan. Ingatlah apa yang Tuhan sudah kerjakan buat hidupmu. Apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita semua. Buat keluarga kita, buat hidup kita, bahkan buat pekerjaan kita. Buat makan yang kita nikmati setiap hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang ada yang diam semua.
Mari keluarkan semuanya. Ucapan syukurmu, berikan yang terbaik hanya bagimu Yesus, hanya untukmu Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Nikmati hadirat, nikmati hadiratnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Amin Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh indah Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Amin Tuhan. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat
Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Amin Tuhan. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, Tak terselami amin Tuhan. bagiku. Sungguh indah Tuhan, sungguh indah kau Tuhan, sungguh indah. Haleluya. Indah bersama. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Kami menikmati-Mu Yesus, menikmati dan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya.
Biarlah saat indah ini Tuhan menikmati Tuhan. Biar kami merasakan cinta yang luar biasa padamu. Haleluya Yesus. Mari terus nikmati hadiratnya. Biarlah saat-saat indah ini boleh kita nikmati bersama-sama. Terima kasih Yesus. Ya Yesus. Mulia nama sandala merasi. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah bersama, saat indah ku berhadapan denganmu. Imani memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Mari bawa kami Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Dengan iman kita, hadiratmu Tuhan. Kekudusanmu Bapa penuhiku, ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerahmu. Bila saat indah bersamamu, saat indah ku berhadapan denganmu,
dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat. Oh, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Kami rindu Tuhan, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Aduh, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Sebab kami rindu Tuhan, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Aduh, hadirat-Mu Yesus, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Yesus, hadirat-Mu. ku rasakan Mari rasakan hadirat Tuhan malam hari ini. kekudusan-Mu Bapa, Amin Yesus. Yes. penuhiku. Terima kasih Yesus. Ku rindu Mari rasakan hadirat. Jangan keraskan hatimu. Jangan lihat kiri kanan. Ini antara engkau dan Tuhan. Ini adalah dirimu dan Tuhan. Bangun mezbahmu masing-masing. Hadirat-Mu Yesus, hadirat-Mu Tuhan. Yes, yes. Ku rasakan Yesus. kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Lepaskanlah. Jangan keraskan hatimu. Ku rindu Tuhan ingin mengurapimu.
Tuhan ingin menjamahmu. Jangan keraskan hatimu. Biar roh itu hadir untuk dirimu. Ya Yesus. menikmati Yes. anugerah-Mu. Oh. Yes. Kiara bas. Wala bas. Haleluya, Mari bangun mesbah. haleluya. Berserulah pada dia. Yesus, Jangan tahan-tahan penyembahanmu. Bapa Engkau Jangan tahan-tahan pujianmu. Keluarkan semua. Keluarkan semua. haleluya. Biar roh itu dilepaskan untuk hidup. Oh, lalabasan, lalabasan. Ya Yesus. Nikmati bersama-sama. Biar hadirat Tuhan hadir untuk kita semua. Biar ruangan ini kuasa Tuhan hadir untuk kita semua. Tidak ada yang terlewat. Ya Rab. Ini ya masalah lalabasan. Oh, mari rasakan hadirat-Mu. Oh, yes. Keluarkan semua. Ya, teruslah. Jangan takut. Ya rabasan dalam masalah dalam masir marabasere. Oh, ya yes. Yo, haleluya. Segala masalah. Segala masalah dalam masir mas. Oh, haleluya. Mari terus bangun hubunganmu pada Tuhan. Bangun terus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Terus sembah dia. Terus sembah dia. Sembah masalah masalah masih. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Jamah kami Tuhan. Turun urapan yang baru buat kami. Urapi kami Yesus. Yesus. Haleluya Yesus. Oh,
Yes. Kira masalah. Ora batare kira batare batare. Ikira mana basari kira mana. Kira mana kira. Mari terus sembah Dia. Naikkan ucapan syukurmu buat Dia. Mari terus memuji Dia. Menaikkan ucapan syukur. Sembah Tuhan. Sembah Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Amin. Kasih. Kasih Tuhan. Kasih kasih Yesus. Haleluya. Nyanyi pujian bagi. Makasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Yes. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Mari katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di
Yes. Engkau dengar kami Tuhan. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Oh, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Dengan iman kita semua. Allah Roh Kudus, jamah hati, jamah kami Yesus. Urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Kami rindu Tuhan, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Haleluya Yesus. Yesus, Yesus, haleluya, Jesus. Haleluya. Jesus, haleluya, Yesus. Oh, haleluya. Haleluya, Haleluya. Haleluya. amin, Jesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Satu kerinduan kami ya Bapa, diam di hadirat-Mu Tuhan, tempat ketenangan kami ya Aba. Hanya di hadirat-Mu Tuhan, kami mendapat kekuatan yang baru, penghiburan, sukacita, ketenangan hanya di dalam Engkau ya Bapa. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Kami mengambil bagian yang paling terbaik Tuhan, yaitu Engkau di dalam kehidupan kami ya Aba. Teruslah hidup di dalam kami. Kami tidak mau melepaskan Engkau sampai akhir kehidupan kami ya Bapa. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Sungguh kami Tuhan bersyukur. Malam ini Tuhan kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Kau menyentuh setiap hati kami Bapa. Hanya Engkau yang tahu setiap kedalaman hati kami. Hanya Engkau yang mengenal kami ya Aba. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya. Kau adalah sumber segala-galanya dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau cukup bagi kami ya Yesus. Engkau teramat cukup bagi kami. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Yesus, Yesus, haleluya. Kami menyembah Allah yang hidup. Kami menyembah Allah yang terlalu kudus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau melayakkan kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk kami datang tunduk di hadirat-Mu Bapa yang maha baik. Semua karena perkenanan-Mu, semua karena anugerah-Mu ya Abba.
Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, malam ini Tuhan, berbicaralah ya Roh Kudus. Apa yang menjadi isi hatimu, kami luaskan Engkau bekerja. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan. Selamat malam saudara semua. Selamat berbakti kembali di dalam ibadah jawaban doa pada malam hari ini. Dimanapun saudara berada, dimanapun saudara sementara ini sedang, mungkin ada di antara saudara yang masih sedang bertugas ataupun bekerja. Mungkin saudara ingin beristirahat sebentar untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Ini adalah suatu bukti kecintaan kita kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu, sebentar kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk, saya rindu untuk kita berdoa bersama. Dan kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa untuk masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur. Berterima kasih Tuhan. Buat hari ini kami beribadah. Kami boleh melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan menaikkan pujian yang kami sudah saksikan. Biarlah Tuhan kiranya sebentar kami akan dengar firman-Mu yang berkuasa. Firman yang menolong, firman yang membantu memulihkan keadaan kami. Firman yang terus menjadi sandaran di dalam setiap kehidupan kami. Beracaralah Roh Kudus, bekerja mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita tetap semangat. Saya ingin rindu untuk kita membagikan sedikit tentang kebenaran firman Tuhan. Di mana saya ingin memberikan menggarisbawahi apa yang saudara rasakan hari ini. Saudara mengalami masalah besar, saudara risau, saudara gundah, saya tidak tahu situasi apa yang saudara alami hari ini. Tetapi satu hal yang saya ingin bagikan kepada saudara, bahwa firman Tuhan malam ini bukan suatu kebetulan. Tapi firman Tuhan yang saudara dengar hari ini, ya saudara harus yakin bahwa Tuhan sedang menilik, berbicara di dalam kehidupan saudara. Agar saudara tetap disertai oleh Tuhan. Tuhan ingin memberkati saudara melalui ibadah jawaban doa. Oleh sebab itu, saya ingin memberikan sedikit tentang kebenaran firman Tuhan. Di mana di dalam Mazmur 84 ayatnya yang kelima. Inilah jawaban ketika saudara mengalami tekanan, problema, masalah. Atau sementara sedang risau. Kehidupan saudara yang bertubi-tubi. Mengalami begitu banyak goncangan hidup. Tetap yakin firman Tuhan ini hari ini yang saudara dengar. Bukan suatu kebetulan. Tapi kita melihat di dalam Mazmur 84 ayatnya yang kelima dikatakan. Tetap pujilah Tuhan. Ada tanda seru. Tetap pujilah Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. Yang terus menerus memuji-muji engkau. Selah. Ayat 5 dikatakan. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Yang berhasrat mengadakan ziarah. Kita melihat dari kedua ayat ini. Di mana ketika saudara mengalami berbagai problema, goncangan hidup. Firman Tuhan di dalam Mazmur 84 ayat 5 dikatakan. Tetap pujilah Tuhan. Tanda seru. Jadi apapun yang saudara alami. Jangan terfokus dengan kehidupan, kondisi, problema, masalah yang saudara alami. Sakit penyakit atau apapun. Tetapi di sini firman Tuhan mengingatkan kepada saudara malam hari ini. Tetap pujilah Tuhan. Ketika saudara memuji Tuhan. Bahkan di sini diberkatilah, berbahagialah. Orang-orang yang diam di dalam rumah Tuhan. Yang terus menerus memuji-muji engkau. Jadi
Pemazmur ini mengingatkan kepada kita, ketika ada dalam keadaan kondisi apapun, kita tetap harus memuji Tuhan. Ketika saudara mengalami berbagai tekanan hidup, apapun masalahnya, di sini terus menerus kita harus memuji Tuhan. Bahkan di ayat 5 dikatakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Artinya di sini ketika saudara memuji Tuhan, di situ ada kekuatan Tuhan. Ketika saudara menaikkan pujian kepada Tuhan, di situ ada kuasa Tuhan. Ketika saudara mendengar pujian yang sementara saudara dengar sebelum kita memasuki kebenaran firman Tuhan, saya yakin di situ ada kekuatan Tuhan. Jadi ketika saudara bergereja, beribadah, atau apapun yang saudara alami, fokus kepada pujian kepada Tuhan. Tetaplah memuji Tuhan. Karena di balik kita memuji Tuhan, di situ ada kuasa Tuhan yang akan bekerja. Karena ketika kita menaikkan pujian kepada Tuhan, Allah bertahta di atas pujian kita. Oleh sebab itulah firman Tuhan berkata pada saat hari ini, bahwa ketika saudara mengalami tekanan demi tekanan, saudara harus lihat bahwa firman Tuhan berkata kepada saudara, tetap saudara harus memuji Tuhan. Ketika saudara memuji Tuhan, saudara akan melihat kuasa Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan saudara. Saudara harus tetap yakin dengan iman percaya. Bukan hanya sekedar memuji Tuhan, tapi dengan iman saudara memuji Tuhan. Artinya di sini saudara melihat di balik pujian yang saudara naikkan, karena saudara yakin percaya bahwa Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang berkuasa, berkualitas, memiliki kemampuan yang begitu luar biasa untuk merubah dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang lemah Tuhan akan berikan kekuatan. Dari yang sakit Tuhan akan berikan kesembuhan. Ketika saudara memuji Tuhan, maka di situ di balik semua itu ada kuasa Tuhan yang akan bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara melihat ada sebuah contoh di mana firman Tuhan berkata di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 24. Ketika di situ waktu Paulus dengan Silas harus mengalami penganiayaan yang hebat, dimasukkan ke dalam penjara, bahkan kaki mereka dibelenggu dalam pasungan yang kuat. Saudara ya tahu, ketika mereka ini dibelenggu, mereka tidak tahu besok akan terjadi apa. Tapi pada saat itu saya yakin saya bisa merasakan apa yang diderita oleh Paulus dan Silas. Mereka tidak memiliki pengharapan. Kaki dibelenggu. Kaki yang begitu lemah. Mungkin karena kurang makan di dalam penjara. Dan harus dibelenggu dengan rantai yang begitu besar, berat. Dan juga ada penjara yang terus memagari mereka untuk mereka tidak bisa keluar. Tetapi apa yang dikatakan di Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan apa di situ dikata? Menyanyikan pujian-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi dua orang ini ketika mereka menaikkan pujian kepada Tuhan selain berdoa, di situ semua seluruh penjara akan mendengar. Dengan keheningan di tengah malam. Dengan Paulus dan Silas tidak memiliki pengharapan apa-apa. Kaki terbelenggu, penjara tertutup. Tapi ketika dia berdoa dan menaikkan pujian kepada Tuhan, apa yang terjadi? Belenggu terlepas. Pintu penjara dengan sendirinya terlepas. Apa ini yang menandakan? Kita ambil sesuatu yang dimana secara rohani. Saudara, mereka tidak melihat keberadaan mereka. Mereka terhimpit. Mereka penuh dengan tekanan. Bahkan besok hari mungkin mereka akan dipasung atau dipenggal lehernya. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Tapi apakah mereka bersedih? Tidak. Mereka berseru kepada Tuhan. Karena mereka tahu bahwa segala sesuatu boleh terjadi dalam kehidupan manusia. Tapi satu hal yang tidak bisa mengeringkan semangat mereka. Mereka tetap bersyukur dan memuji, membesarkan nama Tuhan.
Maka apa yang terjadi? Disitulah seluruh pasung dan semua yang ada, rantai-rantai terlepas oleh karena pujian penyembahan kepada Tuhan. Hari ini saya boleh katakan kepada saudara, apa yang engkau alami? Mungkin engkau merasakan pasungan, belenggu, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah mungkin keluarga, suami istri yang tidak harmonis. Mungkin suami sudah meninggalkan ibu atau bapak ditinggalkan oleh seorang istri yang dikasihi, atau anak yang susah untuk diatur. Mungkin ada yang narkoba, mungkin ada yang memiliki keterbatasan secara finansial, terhimpit masalah utang, bisnis yang terus merosot, pekerjaan yang tidak menentu, kontrakan rumah dan lain sebagainya. Seluruh masalah-masalah yang timbul, yang ada, mungkin di antara saudara mengalami hal yang sama. Saya sebagai hamba Tuhan tidak mengerti, tapi saya hanya bisa memegang satu hal, kebenaran firman Tuhan. Belenggu apapun yang saudara alami, mungkin tidak merasakan saudara saudara tidak mungkin terlepas dari masalah itu. Mungkin sudah menahun, mungkin sudah beberapa bulan saudara mendoakan, tapi terus tidak ada jawaban. Jangan pernah berhenti, tetap memuji Tuhan. Karena ketika engkau memuji Tuhan, yakinlah apa yang dirasakan, apa yang dialami oleh Paulus dan Silas, saya yakin itu menjadi bagian dalam kehidupan Bapak dan Ibu saudara semua yang ada di rumah. Belenggu-belenggu itu Tuhan berkuasa untuk melepaskan. Penyakit-penyakit yang saudara derita, Tuhan sanggup untuk memulihkan keadaan saudara. Satu hal yang saudara harus yakini, pujilah Dia. Maka di dalam Mazmur 103 ayat 1, Daud berkata apa? Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Kenapa harus berbicara tentang hai jiwaku dan batinku? Tidak kelihatan. Artinya, saudara yang mengalami tekanan demi tekanan, problema demi problema, apa yang dihajar, apa yang dibelenggu, hati saudara, jiwa saudara, batin saudara, yang saudara tidak kenal, tidak tahu, tidak bisa melihat, tapi menyesakan hati saudara. Tapi firman Tuhan berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Apa yang dikatakan di sini? Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia rahmat. Dikatakan di sini, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dalam bahasa Inggris dikatakan bless the Lord. Apa itu dikatakan? Berkati Tuhan. Saudara waktu memuji Tuhan, di situ ada berkat yang saudara naikkan kepada Tuhan. Kedengarannya asing di telinga kita. Tapi saudara harus tahu, bikin Tuhan terpukau. Biasanya Tuhan memberkati saudara. Tapi hari ini ketika saudara ada dalam keadaan tekanan demi tekanan, berkati Tuhan. Karena ketika saudara memberkati Tuhan, bikin Tuhan terpukau. Melihat bahwa saudara adalah seorang yang berbeda dari umat Tuhan. Saudara waktu menaikkan pujian kepada Tuhan, saudara berbeda dari banyak orang. Seperti seorang anak, saya gambarkan, analogikan. Kalau seorang anak, biasa orang tua memberi. Tapi ketika anak tersebut bukan memberi, tapi mengatakan anak itu yang memberi kepada orang tua. Anak itu yang memberkati orang tua. Anak itu yang mengambil alih segala sesuatu yang biasanya orang tua memberi untuk anak. Membantu anak. Tapi anak membantu orang tua. Anak memberi kepada orang tua. Kira-kira orang tua itu akan merasakan seperti apa? Pasti orang tua itu akan merasakan bahwa anak yang saya miliki adalah anak yang benar-benar berkat dari Tuhan. Maka orang tua itu akan memberkati itu anak. Menomorsatukan itu anak. Memberkati dan apa yang anak itu minta pasti akan diberi. Sama juga dengan Tuhan kita. Pada saat kita menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Pujilah Dia, berkatilah Tuhan. Maka Tuhan akan melihat bahwa saudara adalah seorang yang berbeda dari banyak orang-orang yang memuji Tuhan. Ketika saudara memuji Tuhan dengan hati dan jiwa saudara, maka saya yakin Tuhan akan membalas
memberkati saudara. Maka di ayat selanjutnya dikatakan ayat kedua, pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Sekali lagi, bless the Lord of my soul. Bahkan di sini dikatakan, ada sedikit lain ya pembacaannya, ada dikatakan di sini, and forget not all his benefit. Pada saat kita memuji Tuhan, di situ ada keuntungan, ada benefit. Waktu kita memuji Tuhan, memberkati Tuhan, di balik semua ketika kita memuji Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada saudara, di balik pujian kita, ada benefit, ada keuntungan. Dan keuntungan di sini ada banyak keuntungan yang saudara akan terima dari Tuhan. Hari ini saya tidak panjangkan firman Tuhan. Tapi satu hal, mari kita tetap memuji Tuhan. Karena waktu kita memuji Tuhan, di balik semua ini ada kekuatan Tuhan. Ada benefit, ada keuntungan yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupan saudara. Maka mengucap syukur, jangan fokus kepada masalah. Tapi terus jaga hati kita, jiwa kita, batin kita untuk terus memuji Tuhan. Maka saya yakin Tuhan pasti akan memberkati saudara dengan keuntungan yang besar. Bikin Tuhan terpukau. Memberkati Tuhan. Menaikkan pujian syukur kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Maka Tuhan akan menganugerahkan kebaikannya. Keuntungan-keuntungan yang kita akan capai melalui berkat-berkat Tuhan yang kita akan terima dari apa yang kita naikkan kepada Tuhan. Tidak ada ruginya. Hari ini saya mau mengajak kepada saudara. Mari kita memuji Tuhan. Dimanapun saudara berada, pujilah Dia. Hai segenap hatiku, batinku. Maka Tuhan akan memberkati kita. Memberikan jalan keluar. Sama seperti Paulus dan Silas. Tuhan memberkati mereka. Pasung, belenggu, terlepas. Saudara akan nikmati miracle, kebaikan, keajaiban Tuhan. Karena ada keuntungan yang besar. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama. Haleluya. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur. Berterima kasih buat apa yang Tuhan sudah kerjakan. Lewat hamba-Mu yang terbatas. Melalui kebenaran firman yang sudah dibagikan. Biar terpatri di dalam setiap para pemirsa yang sedang menonton YouTube ini Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan lawat, Tuhan tilik. Apa yang mereka alami. Mereka rindu Tuhan untuk diberkati. Karena di balik semua ketika mereka memuji Tuhan. Ada benefit, ada keuntungan, ada berkat yang Tuhan akan persiapkan. Hari ini saya mau belajar untuk terus memuji Tuhan. Mau memuji Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Memuji Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami ingin rindu untuk membuat Tuhan terpukau. Biasanya Tuhan memberkati kami. Tapi hari ini dengan keadaan yang ada, kami mau belajar sama seperti Paulus dan Silas. Belenggu yang ada menghimpit kehidupan kami. Tapi kami tahu Tuhan, ketika kami memuji Tuhan, maka di balik pujian kami ada kuasa yang bekerja dalam kehidupan kami. Tuhan tolong mereka yang dalam keadaan lemah, ekonomi lemah, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, sakit penyakit, keluarga, anak-anak mereka, atau masalah pasangan hidup. Tuhan, Engkau jamah lewat pujian penyembahan yang kami naikkan. Dan kami ingin rindu untuk memuji Tuhan. Maka kami yakin ada kuasa yang mengalir bekerja. Jamah mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema di dalam hati kami. Roh Kudus berikan penghiburan. Jalan keluar. Bahkan kami tahu Tuhan. Kami menikmati ketenangan. Damai sejahtera menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Lawat kami Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan, saudara semua yang berada di rumah, terima kasih buat mengikuti ibadah ini. Tetap semangat. Kita akan bertemu kembali di ibadah yang akan datang minggu depan dengan waktu yang sama. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Pandang terus kepada Yesus, maka ada kekuatan. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat malam.
Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya